Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Kaila. Kali ini saya itu akan menjelaskan pertemuan ketujuh. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pertemuan ketujuh, saya itu akan menjelaskan beberapa bagian yaitu pemahaman masalahnya terlebih dahulu. Nah, untuk pemahaman masalahnya itu aplikasi Android yang dikembangkan perlu memiliki sistem navigasi yang memudahkan pengguna berpindah antar halaman utama secara cepat dan juga terstruktur. Untuk itu diperlukan penerapan button navigation sebagai navigasi utama aplikasi. Setiap menu pada navigation harus menampilkan konten yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Salah satu menu wajib menampilkan list view yang sederhana dengan memanfaatkan array adapter atau simple adapter yang digunakan untuk menampilkan data statis atau sederhana seperti halaman informasi privacy, about, atau juga help, atau daftar item sederhana sesuai dengan topik aplikasi yang kita buat. Menu ini bertujuan untuk melatih penggunaan list view dasar dan mengelola data tanpa menampilkan tampilan yang kompleks. Menu lainnya harus menampilkan list view dengan custom adapter yang digunakan untuk menampilkan data lebih kompleks dan informatif seperti daftar tiket dan detail harga, gambar dan juga keterangannya. Nah, custom adapter itu diperlukan agar tampilan item dari list view dapat disesuaikan dengan desain Figma dengan kebutuhan aplikasi. Permasalahan utama yang ingin diselesaikan itu mengintegrasi button navigation dengan beberapa halaman berbasis list view baik sederhana maupun kompleks sehingga aplikasi memiliki navigasi konsisten, tampilan yang informatif, dan pengalaman penggunaan yang lebih baik seperti itu. Nah, di sini itu untuk bagian bab pertamanya. Setelah itu saya akan masuk ke dalam apa saja sih kesulitan-kesulitan yang saya alami selama saya membuat di pertemuan 7 ini. Nah, seperti yang kita ketahui di pertemuan 7 ini kan kita meminta membuat namanya itu home fragment, di mana home fragment itu merupakan hasil dari otak yang ada di bagian welcome activities, tetapi kan kita pindahkan ke dalam home fragment. Nah, kesulitan yang saya alami itu ketika saat kita pemanggilannya itu sedikit berbeda karena sebelumnya itu seperti contoh kita itu ingin memanggil binding button bangun ruang seperti itu. Nah, kemudian di bagian binding button bangun ruang itu kita tuh harus menambahkan beberapa kode program agar kode programnya itu dapat terpanggil, dan juga untuk bagian private bindingnya itu berbeda sama yang ada di bagian welcome activities. Kemungkinan kesulitan yang benar membuat saya sedikit bingung itu bagian pada saat pembuatan home fragment yang diminta seperti itu. Nah, untuk tantangan dan kesulitannya itu saya itu memindahkan semua data yang di bagian home fragment seperti yang saya bilang karena activities dan fragment memiliki format yang berbeda. Sebelumnya yang saya sebutin itu error yang saya hadapi dan juga kesulitan yang saya hadapi seperti itu. Nah, untuk bagian bab 2-nya saya itu akan menjelaskan sedikit pemahaman konsep inti yang ada di pertemuan ke-7 ini.
Pertama itu ada button navigation, di mana button navigation ini digunakan untuk berpindah antar halaman utama dalam suatu activity dengan memanfaatkan fragment. Jadi daripada kita membuat banyak activity yang bisa membebani memori, jadi kita hanya buat satu activities aja, tetapi di dalam satu activities ini terdapat beberapa fragment seperti itu. Setelah itu kita juga memiliki list view. List view itu berfungsi untuk menampilkan sekumpulan data dalam bentuk daftar vertikal, di mana komponen ini membutuhkan adapter sebagai penghubung antara sumber data dan juga tampilan setiap item pada daftar. Setelah itu ada custom adapter, di mana custom adapter ini merupakan pengembangan dari adapter biasa yang memungkinkan kita untuk membuat tampilan custom layout untuk setiap item dan list view agar tampilannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang kita punya, seperti itu. Nah, hubungan antara materi sebelumnya pada praktikum ini, kita sudah pada praktikum sebelumnya kita itu sudah menggunakan toolbar pada halaman yang bersifat nested file, di mana kali ini kita akan menambahkan button navigation yang menjadi ganti dari toolbar di halaman utama, sehingga nantinya halaman utama sudah ada tampilan button view dengan menu home, message, dan juga more, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa program yang telah saya buat. Nah, kita itu diminta untuk menambahkan 3 komponen. 3 komponennya ada apa aja sih? Di mana 3 komponennya itu ada home, ada message, dan juga ada more. Di mana yang seperti saya jelaskan, home fragment ini merupakan bisa dibilang tuh otak dari semua pemanggilan activities yang telah kita buat, di mana di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita memanggil bangun ruang, about, contact, pertemuan 5, pertemuan 6, pertemuan 9. Ini merupakan otak dari pemanggilan yang kita ingin panggil, seperti itu. Nah, home fragment ini sebelumnya kita taruh di dalam welcome activities. Nah, karena ingin memudahkan agar nggak begitu kompleks dan juga kita ingin menerapkan nested, kita membuat home fragment yang nantinya home fragment ini berguna untuk pemanggilan activities yang ingin kita buat, seperti itu. Nah, setelah itu saya di sini akan masuk ke dalam message, komponen message, di mana komponen message ini ada message fragment dan juga ada message adapter. Nah, karena kita diminta untuk menggunakan nested, makanya di sini terdapat message adapter, seperti itu. Ini kita akan masuk ke dalam sini. Nah, ini merupakan tampilan bagian halaman yang nantinya berisi message fragment, di mana di sini saya menampilkan list yang saya custom sendiri, di mana kita itu kan diminta untuk membuat custom adapter sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya, sesuai dengan tugas yang kita punya gitu. Nah, di sini saya membuat custom adapter di mana terdapat Masjid Kalputih, Candi Borobudur, Pantai Parangtritis, Taman Mini, dan juga Gunung Bromo, di mana ini merupakan custom adapter yang saya buat di dalam message fragment nantinya. Nah, setelah itu di sini juga ada binding list ticket set on list cleaner. Kalau misalnya kita memilih salah satu dari list yang kita pilih, dia akan menampilkan kamu memilih select name bla 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 bla. Jadi dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk di bagian home fragment message adapter ini merupakan penghubung antara message fragment dan juga untuk menampilkan custom adapter yang kita ingin tampilkan. Kan kita ada menampilkan keterangan, menampilkan foto, segala macam. Nah, ini fungsinya itu berfungsi untuk menampilkan custom adapter yang kita buat nantinya. Setelah itu saya akan menjelaskan lagi yang ada di dalam more fragment.
Nah, di dalam more fragment ini merupakan list-list yang nantinya akan muncul ya di dalam more fragment ini, di mana terdapat tentang aplikasi, kebijakan privasi, dan juga kontak kami seperti itu. Nah, jadi ntar dia akan muncul seperti ini, dimana tentang aplikasi itu dengan title tentang aplikasi ini dibuat untuk membantu pengguna mengenal berbagai bahasa pemrograman secara sederhana. Kebijakan privasi, yaitu kebijakan privasi kami menghormati pengguna, seperti itu kurang lebihnya. Nah, setelah itu di bagian fragment more. Nah, fragment more ini berisi seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan XML yang saya buat untuk di dalam tampilan fragment home-nya, di mana terdapat item 1, item 2, item 3. Ini merupakan tampilan yang nantinya kita isi dengan custom adapter kita seperti itu. Nah, di mana di sini terdapat komponen list view yang dibalut dengan di dalam koordinator layoutnya seperti itu. Nah, ini merupakan bottom nav menu XML, di mana di sini terdapat home, message, dan juga more. Nah, seperti yang ada di dalam tampilan seperti ini. Nah, saya akan menampilkan tampilan output yang telah saya kerjakan. Kan kita langsung masuk. Nah, di dalam tampilan fragment home-nya terlebih dahulu, di sini ada kawah putih. Nah, kalau misalnya kita memilih salah satu antara dari list ini, dia tuh akan muncul kamu memilih bla 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 kawah putih. Jadi kalau misalnya kita tekan kamu memilih taman mini, dia akan muncul notifikasi kamu memilih taman mini, karena yang sudah kita lihat, karena kita itu menambahkan set on item click listener, dimana kalau misalnya kita memilih salah satu antara list itu, dia akan memunculkan namanya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya akan menunjukkan yang bagian tampilan bagian more fragment. Nah, dalam more fragment bisa kita lihat, kalau misalnya kita tekan bagian tentang aplikasi, dia akan memunculkan seperti ini. Jadi pada setiap activity yang kita tekan, dia itu akan memunculkan halaman sesuai dengan apa yang sudah kita list sebelumnya, seperti yang ada di dalam sini. Nah, seperti yang ada kita lakukan di dalam sini. Kita itu kan membuat beberapa list. Jadi setiap kita menekan salah satu activity yang kita gunakan di sini, dia tuh akan muncul sesuai dengan apa yang telah kita buat di sini sebelumnya di dalam more fragment seperti itu. Saya rasa sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.